Welcome back. Berjumpa lagi dengan teman rebahan. Di video kali ini, Mimin akan membahas kelanjutan dari Sakamoto Days episode 10. Buat yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung gas aja videonya. Awal cerita dimulai, yang dimana Heisuke berada. Seba yang menyadari ada sniper merasa kalau itu akan sangat merepotkan. Lalu Heisuke mulai menembak Seba dari kejauhan. Namun Seba tidak menyangka kalau dirinya terkena tembakan. Setelah itu, Seba mengaktifkan kemampuannya dan segera menghilang. Heisuke mulai kembali menembaki Seba dengan menggunakan indera pendengarannya. Namun tidak disangka-sangka, Seba berhasil menghindari semua tembakan dari Heisuke dan Seba segera muncul dan menyerang Heisuke. Lalu Seba menjelaskan bahwa Seba tidak memiliki kekuatan super, justru pakaian inilah yang membuat segalanya menjadi tidak terlihat. Namun, Heisuke diam-diam menembak Seba dengan menggunakan ricochet shoot, sehingga membuat cedera di lengan Seba. Heisuke mengancam Seba untuk menyerah atau kepala Seba yang akan terkena tembakan. Sedangkan Shin menyuruh Heisuke untuk lari dikarenakan Seba melancarkan sebuah serangan sehingga membuat luka di perut Heisuke. Lalu Seba segera pergi menjauh dari Heisuke. Namun, Heisuke menjelaskan bahwa Heisuke tidak ingin membuat kecewa temannya lagi. Di sisi lain, Pisuke datang dan memberikan sebuah peluru kepada Heisuke. Setelah itu, Heisuke menerima peluru tersebut, lalu Heisuke langsung mulai menembak dan mengenai alat penyiram api, sehingga membuat Seba menjadi basah kuyup. Setelah itu, Shin mulai menyerang Seba dan mencekik Seba dengan menggunakan kakinya, sehingga membuat Seba tidak dapat bergerak lagi. Dikarenakan Seba merasa seluruh tubuhnya sakit semua, dan Seba berhasil dikalahkan oleh Heisuke dan juga Shin. Namun tiba-tiba terjadi sebuah ledakan, sehingga membuat Shin dan Heisuke terkejut. Di sisi lain, di lantai 5 bawah tanah yang dimana tim Sakamoto berada. Render menjelaskan bahwa Render melengkapi lab tersebut dengan sebuah bom untuk menyingkirkan sebuah bukti jika Order menemukan mereka di sini. Jadi Render akan mengalahkan Sakamoto dalam waktu 20 menit. Sakamoto yang mendengar hal itu menjelaskan bahwa Sakamoto hanya butuh waktu 5 menit saja untuk mengalahkan Render. Dan terjadilah pertarungan sengit antara Render dan juga Sakamoto. Namun di sini, Sakamoto hanya menggunakan barang yang ada pada dirinya dan Sakamoto menghajar Render sehingga terpental. Lalu Render mengingat sebuah masa lalu yang dimana Render waktu dulu sangat dipuji oleh Mr. X. Setelah itu, Render menggunakan senjata yang ada pada tangannya dan segera mengikat Sakamoto. Namun, Sakamoto berhasil selamat dengan menggunakan papan sebagai luncuran. Lalu Sakamoto menarik tali itu dan membanting Render sehingga menembus sebuah dinding. Setelah menembus dinding tersebut, tidak disangka-sangka sebuah kereta api sedang melaju dengan sangat kencang sehingga membuat mereka berdua masuk ke dalam kereta api tersebut. Orang-orang yang melihat hal itu merasa terkejut. Render yang mengalami hal itu bertanya, "Di mana aku saat ini?" Dan Render mulai menyadari bahwa dirinya saat ini berada di jalur kereta api bawah tanah. Lalu Render mengambil sebuah botol minuman dengan senjatanya dan segera meminumnya. Render bertanya-tanya, di mana Sakamoto berada? Di sini, Sakamoto berubah kembali menjadi kurus dan segera menghajar Render dikarenakan jika Render abadi, maka Sakamoto tidak perlu segan-segan dalam menyerang. Dan di sini, kita sedikit flashback ke usia 17 tahun yang dimana Render bertanya-tanya kenapa orang-orang menghujat dirinya. Dikarenakan Render telah membunuh orang, dan Render bertanya memangnya di mana letak kesalahan pada dirinya. Lalu muncul seorang pria yang mengatakan bahwa Render adalah orang yang baik dikarenakan di dunia ini tidak banyak orang yang rela menodai tangannya sendiri hanya untuk berbuat kebaikan. Dan pria tersebut mengajak Render untuk bekerja sama melawan para kejahatan. Setelah itu, Render menjelaskan kepada Sakamoto bahwa itu semua hanya demi terciptanya keadilan yang sesungguhnya. Namun Sakamoto yang melihat adanya seorang nenek-nenek yang ingin duduk, Sakamoto langsung melempar Render menjauh dari kursi tersebut dan membiarkan nenek itu duduk di tempat itu.
Mengalami hal itu membuat Render terkejut dikarenakan Render tidak percaya bahwa Render tidak bisa menandingi kecepatan maupun kekuatan dari Sakamoto. Lalu Sakamoto mulai meninju Render dengan bertubi-tubi sehingga membuat Render terhempas. Render kembali bertanya, apa-apaan ini? Dikarenakan Render telah mengalami modifikasi di dalam tubuhnya, sedangkan Sakamoto hanyalah seorang manusia biasa. Render kembali menembaki Sakamoto dengan menggunakan senjata yang ada di tubuhnya. Namun sangat disayangkan, Sakamoto berhasil menghalau serangan dari Render. Setelah itu, Sakamoto langsung meninju kembali Render dengan cara bertubi-tubi. Render berhasil bertahan dari serangan Sakamoto, lalu Render segera mengeluarkan senjata dari perutnya dan menyerang Sakamoto, sehingga membuat Sakamoto tercampak keluar dari kereta api. Melihat hal itu, membuat Render sangat senang, dikarenakan Render telah berhasil mengalahkan Sakamoto. Di sisi lain yang dimana Sakamoto berada, Sakamoto langsung berlari dan segera meloncat ke dalam kereta tersebut dan langsung menemui Render. Melihat hal itu, membuat Render ketakutan. Lalu Render mengambil nenek-nenek tersebut dan melemparnya ke arah Sakamoto. Sakamoto langsung menangkapnya dan meletakkan nenek-nenek itu kembali ke kursinya. Sedangkan Render bertanya, kenapa Sakamoto belum mati juga? Dikarenakan dunia ini membutuhkan seseorang seperti Render dan bukannya Sakamoto. Tapi kenapa tidak ada seorang pun yang mengerti akan hal itu? Sakamoto menjelaskan kepada Render bahwa Sakamoto tidak mengerti apa yang Render katakan. Hanya saja Sakamoto tidak ingin orang seperti Render berada di sekitar anggota keluarganya. Lalu Sakamoto meninju Render sehingga membuat Render terhempas. Lalu Sakamoto melanjutkan dengan menendang muka dari Render sehingga membuat Render berhasil dikalahkan. Lalu Sakamoto menelepon dan memberitahu bahwasanya Sakamoto sudah meringkus bosnya. Baiklah, segini dulu untuk episode 10. See you next video and bye-bye.